Irama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Satrio dari Hukum Kelas A Indralaya. Saya di sini sebagai moderator yang akan membawa presentasi kami tentang hukum common law asing, hukum perdata. Di sini tentang hukum asing, common law hukum asing perdata akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok saya. Maka tidak baik untuk berlama-lama ke dalam pembahasan. Maka dari itu, mari kita ke pembahasan. Asas-asas hukum acara perdata dalam common law meliputi prinsip-prinsip umum yang diakui oleh pengadilan dan berisi ide-ide yang mendasari sistem hukum. Beberapa asas penting dalam hukum acara perdata dalam common law antara lain: 1. Bersifat menunggu. Pengadilan menunggu sampai ada seseorang yang mengajukan gugatan. Kedua, hukum pasif. Pengadilan tidak mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan. Ketiga, sifat terbuka persidangan. Proses adalah terbuka bagi publik, kecuali kasus yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada istilah asing dalam common law hukum perdata yaitu Wallis Purwardhan atau yang kita sebut dengan perjanjian perkawinan. Setonjok Rawiroh Hamiduddin berpendapat bahwa perjanjian perkawinan atau Wallis Purwardhan merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua calon suami istri sebelum dilangsungkan perkawinan mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut tentang harta kekayaan mereka. Konsep perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sedangkan semua harta kekayaan pribadi atau harta bawaan suami istri yang diperoleh masing-masing tetap di bawah penguasaan masing-masing dan tidak menjadi harta bersama. Perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata pada pasal 119. KUH Perdata menyatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai ini, dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengadakan pengecualian dari percampuran harta kekayaan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan kekayaan seperti pasal 119 KUHP Perdata. Huwelijksvoorwaarden adalah istilah dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti syarat pernikahan. Huwelijksvoorwaarden secara akar etimologis dari bahasa Belanda, huwelijk yang artinya pernikahan dan voorwaarden yang artinya syarat atau ketentuan. Contoh kasusnya terlihat pada putusan Hakim nomor 449/PDT/2016/PT Bandung tentang perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian. Dijelaskan bahwa hakim tetap menganggap sah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat. Akan tetapi, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat di hadapan notaris tidak dianggap sah oleh pencatatan perkawinan atau KUA ataupun catatan sipil, sebagaimana pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 152 KUH Perdata, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Karena perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu disahkan oleh KUA atau catatan sipil dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini, hakim tidak memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku serta kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Negeri nomor 449/PDT/2016/PT ialah tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan yang dibuat bertentangan dengan peraturan yang ada dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hukum yang digunakan ialah jurisprudensi dari putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 598/PK/PDT/2016 yang mana membatalkan putusan sebelumnya dikarenakan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pencatatan perkawinan KUA atau catatan sipil dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok Tempe Bawang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum kami tutup, kami membuka sesi Q&A sebanyak 3 pertanyaan. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan tim kami akan segera menjawabnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.